kita masuk ke dalam fase yang namanya digitalisasi. Kita pahami yang namanya negara itu harus didukung dengan konsensi begitu banyak negara yang disebut internation. Salah satunya adalah Geneva Agreement tahun 2006, 25 Juni 2015 menyatakan bahwa semua yang negara berkembang 2020 itu sudah paling telat untuk bicara tentang digitalisasi. Makanya ketika bicara tentang urutan histori dari 27, 2008 apa yang disampaikan tadi, itu terlihat bahwa Indonesia mempersiapkan komitmen Geneva tersebut. Nah, apa yang terjadi? Ternyata disinilah sebuah pemikiran, lintas ide, gagasan, akhirnya bersinggungan dan titik temunya agak sedikit repot ketika situasi yang saya cerita tadi. Pertama adalah society yang begini kasusnya, kemudian infrastruktur teknologi yang kita pahami yang seperti tadi. Nah, yang lebih luar biasa dalam konteks ini adalah ketika yang namanya digitalisasi digagalkan dengan sebuah permen ketika digugat ya. Pertemuan itu digugat akhirnya dianggap dipospon, dipending kalau bahasanya. Sehingga teman-teman yang mungkin sudah paham dengan proses digitalisasi ini khususnya TV-TV LPS agak kelimpungan. Kenapa undang-undang ini masih kabur? Kalau dalam bahasa ekonominya, duit sudah banyak diinvestasikan habis, tetapi kok skenarionya kok tidak matang dalam sebuah konteks infrastruktur penyiaran. Nah, ini tantangan terbesar. Justru itu ketika mendapat judul ini, saya memahami tantangan KPI terdepan. Memang adalah konteksnya adalah undang-undang sebenarnya. Bagaimana undang-undang penyiaran ini bisa kuat, bisa memahami ini. Tapi yang namanya perilaku undang-undang ini kan selalu telat dengan sebuah fenomena. Ya, baru kita bicara digitalisasi, konvergensi sudah terjadi di mana-mana. Nah, ini akhirnya apakah bisa disisip itu, apakah itu juga menjadi kewenangan sebuah komisi penyiaran Indonesia ke depan? Atau hanya sekedar ya kita harus memahami, kita ribut dengan sebuah konten yang menjadi permasalahan di lokal, kemudian globalisasi itu masuk tanpa batas. Tadi sudah bicara tentang, tadi Pak Dirjen mengurai tentang Netflix, YouTube, ya, over the top company yang disebut OTT. Kita pahami seperti itu. Bahwa OTT seolah-olah siarannya masuk Indonesia tanpa batas, tidak ada yang meregulasi kan. Kemudian mereka mendapatkan keuntungan iklan. Di Indonesia 2014 saja mereka YouTube itu hampir-hampir tembus di angka 1 triliun. Malahkan revenue 2 TV LPS yang ada di Indonesia. Ini fakta fenomena, mereka tidak bayar pajak dan sebagainya. Akhirnya kemarin didorong, akhir bulan April yang lalu OTT harus membuat sebuah mekanisme administrasi negara di Indonesia. Itu adalah keterlambatan dalam sebuah situasi. Nah, inilah fenomena yang mungkin kita urut kembali di mana posisi sebagai lembaga regulator, lembaga negara independen yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia. Perbedaan pemahaman frekuensi, pemahaman beberapa pikiran ini terjadi dan kita sibuk dengan diskusi. Dan yang menarik adalah ketika digitalisasi ini sudah menjadi sebuah konsep yang harus dijalankan dan berharap undang-undang itu bisa masuk dan disahkan dalam tahun ini, tentu akan menjadi sebuah antara diskusi yang panjang antara sebuah industri, pemerintah dalam hal ini regulator, dan juga lembaga negara independen seperti KPI. Nah, harapan kami adalah, pandangan saya adalah bagaimana yang namanya konsep yang sudah ada ini bisa disahkan secara jelas sehingga tidak ada ketergantungan. Ketergantungan seperti apa? Contoh, komitmen 2007-2008 menyatakan siapapun yang mendapatkan hak izin untuk LPS digital harus menyiapkan komitmen misalnya set-top box digital. Kita pahami bahwa kalau nggak salah desain di Kementerian Kominfo itu dari tahun 2015 ini sudah masuk yang namanya digital itu sosialisasinya di level 80%. Sampai di level 2018 baru 100%. Nah, skema Indonesia ini kan geografisnya sudah kita pahami, demografi yang juga unik dan dinamis. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan terbesar tentunya bicara tentang konteks infrastruktur. Ini mungkin yang menjadi uraian ataupun diskusi kita. Bagaimana khususnya kalau judul di sini, bagaimana digital ini menjadi tantangan KPI ke depan katanya. Bahwa ini bukan hanya KPI dalam hal menata atau membuat suatu tata kelola penyiaran yang lebih baik, tetapi bagaimana regulasi ini jelas hitam dan putihnya. Permasalahannya kan kalau KPI ini hanya menjalankan sebuah undang-undang. Undang-undang, di luar undang-undang tentu akan ada pendekatan-pendekatan yang namanya
dengan peraturan-peraturan yang ada di internal kepada para industri. Nah, ini yang mungkin menjadi sebuah tantangan bagi kami khususnya di 9 komisioner ini, bagaimana ikut berkontribusi memberikan sebuah tata kelola penyiaran yang lebih baik. Saya yakin setiap bangsa, setiap masyarakat punya keinginan sama seperti dengan harapan sebuah Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada satupun yang namanya negarawan, tidak ada satupun tipe masyarakat yang pengen yang namanya tidak outputnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Cuma permasalahannya semua saling lempar bola, soalnya membingungkan posisi mana yang harus dimainkan oleh perannya masing-masing. Inilah yang akhirnya membuat suatu debat kusir, kemudian membuat suatu fenomena-fenomena lain masuk tanpa adanya aturan dan arah yang lebih baik. Nah, dengan adanya forum-forum seperti ini tentu memberikan sebuah pencerahan dengan apa yang harus dilakukan, KPI tugasnya seperti apa, yang nama industri juga harus bertugas seperti apa, dan pemerintah dalam arti ini Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti apa. Juga yang namanya monitoring oleh basis-basis komunitas seperti civic society. Ya, civil society seperti teman-teman Mas Wawan, Mas Agus dan lain-lain sebagainya untuk bisa mengawal dan menata kembali bagaimana penyiaran ini baik dalam sebuah posisi. Kita pahami yang namanya industri penyiaran tidak akan jauh dalam sebuah konteks ekonomi. Ya, setiap kita melakukan sebuah produksi konten itu beresiko untuk bicara tentang sebuah produksi ekonomi. Dan kadang-kadang kita sharing, berapa owner TV menyatakan kenapa sih harus mengambil yang namanya konten-konten asing. Bayangkan sebuah konten asing, kalau diproduksi satu episode itu cuma $1.000 dibandingkan produksi konten lokal yang mungkin bisa sampai $3.000 satu produksi episode. Nah, lebih baik mana dari sudut pandang ekonomi? Dari sudut pandang ekonomi tentu yang lebih murah dan tidak mengandung resiko yang lain ABC dan sebagainya. Nah, ini kan harus dijawab tantangan dunia industri dalam konteks ekonomi, tapi dalam satu sisi bagaimana misi media sebagai aset bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang harus kita juga dorong. Nah, ini jadi tantangan. Nah, bicara tentang konteks digital sudah syah, ini adalah konsekuensi antara analog switch off dari analog migrasi kepada digital, konsekuensinya tentu dengan sebuah ibarat handphone, ya. Kalau handphonenya dulu adalah 2G, 3G, sekarang udah 4G. Konsekuensinya tentu bicara infrastruktur. Terus tadi ada pertanyaan, sudah dites pada bulan Juni 2016 yang lalu, kurang lebih 12 TV yang sudah mencoba untuk digital. Apa yang terjadi? Dari segi analisa menurut saya, dari 12 televisi yang diberikan ruang untuk itu, mulai Gramedia TV, Kompas TV, Nusantara TV, Inspira, kemudian Net TV, Kompas TV, dan juga CNN Indonesia. Nah, secara konten, secara yang dengan infrastruktur teknis yang lebih baik, pasti LPS yang lama yang mempunyai infrastruktur itu. Sedangkan LPS yang mungkin yang baru, ya baru bercimpung dalam artian memperbaiki infrastruktur, pasti kualitasnya lebih kurang daripada LPS yang utama. Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Nah, bagaimana dengan konten? Varian konten pun yang disebut dengan diversity of content juga terjadi, kekuatan yang LPS lama lebih kuat. Artinya apa? Ini kan perlu dianalisa. Di mana menjadi masalah? Apakah sumber daya manusianya? Apakah segala infrastrukturnya? Ataukah apa yang terjadi gitu kan? Pak Dirjen tadi menyatakan kurang lebih 1.200 lebih izin secara prinsip yang ada di televisi dan di Indonesia. Secara kualitas bisa diurut TV-TV mana aja yang beroperasi dengan baik misalnya. Nah, memang kita pahami ini adalah fenomena, belum lagi yang namanya semangat dari teknologi pasti untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Kita berharap dengan adanya TV digital nanti ke depan tentu jernih lebih baik ya. Karena VHF-nya itu dari 174 MHz sampai 230 MHz. Dan yang terjadi lagi adalah secara kualitas, bayangkan kalau terjadi seperti sama kasus dengan Jepang, early warning system untuk bencana bisa keluar dari sebuah televisi. Karena itu sebuah integrasi teknologi. Bayangkan begitu lebih terintegrasinya sebuah informasi. Nah, inilah poin plus minus dalam sebuah fenomena digital, dan harapan kita adalah tentu memberikan
sumbangsih dan memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk mendapatkan prasarana dan informasi yang lebih baik. Itulah tujuan negara ini. Dan saya pikir semuanya sepakat untuk itu, dan lebih lanjutnya mungkin kita bisa sharing, karena semangatnya adalah bagaimana kita mengatur tata kelola penyiaran Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih baik.